Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget kita bisa ketemu lagi di pertemuan yang keempat ini di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Jadi, materinya untuk pertemuan 4 ini adalah sistem basis data. Nah, mungkin teman-teman gambarannya, sistem basis data itu apa sih? Secara singkat saya bisa katakan bahwa sistem basis data itu adalah database gitu. Terus kalau misalnya kita di jurusan manajemen ngapain Bu harus mikirin database gitu kan, kan itu kerjaannya orang IT. Oke, memang sih kita tuh, nggak perlu tahu kayak secara detail gitu kan perkara, sistem database-nya itu seperti apa, tapi secara garis besar kita juga harus tahu gitu orang-orang manajemen itu alur datanya tuh seperti apa sih, alur datanya tuh disimpan bagaimana sih, eee bagaimana mengaturnya dalam mengintegrasikan satu sama lain dalam sebuah sistem informasi manajemen itu seperti apa datanya. Nah, saat kita itu merumuskan hal-hal seperti itu tuh sangat penting gitu. Kita tahu bagaimana alur data database-nya atau, sistem basis datanya itu seperti apa. Nah, hari ini kita akan mempelajari beberapa, bagian sebenarnya ini secara konseptualnya dari sistem basis data, kita nggak akan ngoding kok, tenang aja. Jadi kita akan belajar bagaimana sih konsepnya data itu saat diatur di sebuah sistem informasi manajemen. Oke, kita akan lanjut ke materinya. Jadi di materi kali ini, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep data, struktur basis datanya, manajemen sumber data, sistem informasi berbasis situs atau ini mungkin lebih kita sering sebut sebagai website, data warehouse, data mining, pengelolaan arsip, database management system atau biasanya kalau misalnya orang IT itu nyebutnya DBMS. Oke. Dari konsep data itu sendiri, data adalah deskripsi dari sesuatu dan kejadian yang dihadapi. Jadi sesuatu yang terjadi, yang real, data itu adalah fakta gitu. Nah, data bisnis itu sendiri adalah kalau misalnya data diimplementasikan pada sebuah konsep bisnis atau proses bisnis itu adalah deskripsi organisasi tentang sesuatu atau resource dan kejadian atau transaction yang terjadi. Jadi biasanya, orang-orang di perusahaan atau kalau sudah diimplementasikan dalam, suatu organisasi, biasanya data itu lebih, dianggap sebagai catatan transaksi, seperti itu. Nah, pengelolaan data sendiri itu ada, 3, yaitu yang pertama, dia itu data ini adalah record transaction atau data itu ditransfer ke sebuah pengelolaan data medium. Contohnya itu adalah seperti, kalkulator. Nah, itu kan ada data yang kita masukkan, terus ada data yang diproses, akhirnya menghasilkan hasil yang kita inginkan, seperti itu. Terus yang kedua ada coding transaction, yaitu data ke dalam bentuk lain, biasanya dia tuh kayak di-convert gitu. Kalau misalnya, contoh gitu ya, salah satu contohnya biasanya jenis kelamin gitu ya, jenis kelamin itu kan pakai kayak inisial gitu, L atau P. Nah, L atau P ini sendiri sebenarnya memiliki, makna gitu atau bisa di-convert menjadi laki-laki atau perempuan, seperti itu. Nah, yang ketiga ada storing data or information, yaitu untuk pengambilan keputusan. Jadi kalau misalnya ada data yang banyak dan dia itu bisa dilihat, apa ya, kayak, "Oh data ini ternyata polanya seperti ini," gitu. Nah itu tuh kita bisa, ibaratnya meramalkan yang terjadi setelah pola ini tuh pola yang seperti apa gitu. Kalau polanya sama, oh berarti kita bisa memprediksi tahun depan itu datanya akan seperti ini, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada hierarki data. Secara tradisional, data itu disusun dalam suatu hierarki yang terdiri dari elemen data, rekaman atau record, dan berkas atau file. Jadi kalau kita misalnya punya file gitu ya, punya file Word gitu, itu kan pasti kayak, ada tulisannya, ada hurufnya, terus ada angkanya, seperti itu. Itu kan kayak
dari elemen yang paling kecil, ada huruf itu sendiri atau angka itu sendiri kalau misalnya digabungin jadi satu akan menjadi sebuah file yang, besar gitu atau biasa kita sebut sebagai berkas gitu kan atau file. Nah untuk, arti dari elemen itu sendiri adalah suatu data yang paling kecil dan tidak bisa dipecah lagi gitu. Misalnya kalau angka gitu ya, itu baitnya tuh udah nggak bisa dipecah lagi secara ukuran, mungkin dia sudah yang paling kecil. Nah, kalau rekaman adalah gabungan sejumlah elemen, misalnya dalam sebuah kata, itu kan terdiri dari beberapa huruf atau beberapa angka. Nah, itu bisa jadi dikatakan adalah elemen, sementara berkas itu adalah kumpulan dari semua rekaman itu tadi, jadi sebuah file. Misalnya kalau kita nulis apa ya, tugas gitu kan, nulis makalah itu jadinya sebuah file. Nah, itu yang dinamakan berkas. Dalam hierarki itu, biasanya jadi, hierarki yang paling tinggi atau paling kompleks. Nah, struktur basis data. Struktur basis data merupakan serangkaian pengetahuan tentang pemodelan data. Jadi, pemodelannya itu data ini disusun seperti apa sih sebenarnya, kayak gitu. Nah, pengetahuan tentang file. Jadi kita tahu file, tahu tabel, ada field, record, dan abstraksi data itu dirangkai dalam sebuah konsep yang digunakan untuk membuat deskripsi struktur basis data itu sendiri. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, itu ada sebuah berkas atau file itu kan bisa terdiri dari rekaman atau record, ada beberapa rekaman gitu kan ibaratnya. Terus dalam satu rekaman itu ada field-fieldnya sendiri atau elemen. Jadi table field ini tuh adalah bagian terkecil gitu kan. Nah, kalau misalnya di database biasanya tuh seperti ini. Record itu dari barisnya ini, field itu adalah kolom. Nah, suatu file biasanya itu bisa terdiri misalnya ini adalah file tentang mahasiswa. Mahasiswa itu pasti punya atribut. Nah, atributnya itu salah satunya ada NIM-nya, ada namanya, ada alamat rumah, kota, dan juga jurusan, seperti itu. Nah, ini kalau sudah jadi satu, disimpan itu akan menjadi namanya file. Nah, sementara per ininya, per kolomnya itu akan namanya field dan per barisnya untuk kepemilikan satu orang gitu ya, biasanya kita sebut sebagai record. Nah, selanjutnya di struktur basis data itu sendiri ada yang namanya keterhubungan antar entitas. Nah, entitas itu adalah ini. Jadi kalau misalnya entitas itu namanya adalah field ini. Jadi satu entitas itu ada NIM-nya, ada namanya, ada alamat. Nah, dari 3 entitas ini tuh hubungannya seperti apa gitu. Nah, entitas itu adalah diagram relasi entitas atau entity relationship diagram atau kita biasanya sebut sebagai ERD adalah suatu diagram dalam bentuk gambar atau simbol yang mengidentifikasikan tipe dari entitas di dalam suatu sistem yang diuraikan dalam data dengan atributnya dan menjelaskan hubungan atau relasi di antara entitas tersebut. Nah, ini kalau semoga gambarnya kelihatan ya. Jadi dari pegawai, pegawai itu kan punya nama aja punya atribut tuh, nama depan, inisial, ada nama belakang. Pegawai itu punya jenis kelamin, punya nomor KTP, seperti itu. Nah, relasinya dia itu misalnya kalau ini data pegawai gitu ya, relasinya itu dia tuh berada di departemen apa. Nah, departemen ini sendiri tuh punya atribut lagi, atribut nama departemen, nomor departemen, lokasinya, gitu. Terus departemen ini sendiri punya relasi lagi nih ke sebuah entitas baru, yaitu proyek gitu kan. Nah, proyek ini pun punya relasi dengan pegawai. Terus, pegawai ini pun, punya relasi lagi dengan tanggungan. Nah, seperti ini. Relasi itu adalah yang, simbolnya seperti belah ketupat ini. Ini menunjukkan dia itu terhubung dengan, satu entitas yang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya ada hierarki data. Nah, hierarki data di struktur basis data itu dalam model ini data disusun menurut struktur pohon atau biasanya disebutnya trees kayak gitu kayak. Terus puncak dari hierarki tersebut adalah root
sedangkan entitas atau interface di bawahnya dikenal sebagai induk atau parent-nya. Entitas induk mempunyai beberapa subentitas yang disebut sebagai anak atau child. Nah, biasanya nih contohnya kalau misalnya ada mahasiswa sama dosen gitu ya, anak-anaknya. Mereka itu disatukan atau bisa terhubung gara-gara apa? Mungkin di bawahnya fakultas ini bisa ada jurusan atau ada fakultas, ada universitas. Nah, ini kan kita juga bisa tahu gitu loh, mahasiswa itu selalu berelasi dengan fakultas atau jurusan gitu dan mungkin mahasiswa juga bisa selalu berelasi dengan dosen gitu atau juga ada mahasiswa yang tidak berelasi dengan dosen. Mungkin teman-teman di sini nggak pernah diajar sama dosen A gitu ya, tapi selalu diajar sama dosen B aja, berarti kan teman-teman nggak pernah punya relasi dengan dosen A, seperti itu. Nah, selanjutnya ada manajemen sumber data. Manajemen sumber data ini merupakan aktivitas manajerial yang menerapkan sistem teknologi informasi seperti manajemen database, data warehousing, dan data manajemen lainnya sebagai alat untuk mengelola sumber data organisasi dalam memenuhi kebutuhan informasi dari stakeholder. Jadi kalau misalnya kita tuh kerja gitu ya di suatu perusahaan, nah manajemen sumber data ini adalah bagaimana cara sebuah sistem informasi itu mendapatkan inputan gitu. Jadi kalau misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan retail, jangan sampai kita memasukkan data tentang mahasiswa karena itu otomatis kan tidak sesuai inputannya. Karena perusahaan yang kita menjadi karyawan di situ tuh perusahaan yang bergerak di bidang retail, otomatis yang paling relevan adalah seperti data penjualan, terus ada data produk, ada kode produk, terus ada supplier, terus ada lokasi, lokasi toko, seperti itu. Jangan sampai data yang dimasukkan itu data mahasiswa gitu, itu kan sangat tidak, tidak nggak cocok gitu ibaratnya sama apa yang dibutuhkan gitu. Informasi apa yang mau didapat dari data mahasiswa kalau misalnya perusahaan itu perusahaan retail, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada, jenis-jenis dari basis data itu sendiri. Di dalam dunia IT secara internasional, tipe atau model database memiliki banyak cabang. Ini sih lebih ke banyak, fungsinya gitu ya. Dari hal tersebut, karena kan mereka tuh beda-beda fungsinya, walaupun mereka itu, sama gitu ya, tujuannya tuh untuk mensupport sebuah, sistem informasi gitu. Tapi database-database ini tuh punya tujuan atau fungsinya sendiri gitu. Nah, di sini ada 12 jenis database, yang punya fungsi sendiri-sendiri. Nah, saya nggak akan tulis ini di PPT karena saya udah tulis di, modul pembelajaran karena lumayan banyak kalau misalnya harus ditulis di PPT, saya akan jelaskan aja, secara singkat tentang, definisinya gitu. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang operasional database. Operasional database ini adalah basis data operasional biasa yang digunakan untuk memperbarui data secara real time. Jadi kalau misalnya kita tuh lagi ngisi atau lagi nginput data penjualan, nah ini otomatis dia itu akan tersimpan di database. Terus kalau misalnya kita mau edit itu bisa gitu. Jadi database ini memang disetting untuk bisa diedit gitu karena memang kebutuhan, penjualan, pembelian itu kan seperti itu, mereka harus butuh yang real time. Nah kalau, selanjutnya ada analytical database. Nah tipe database ini merupakan untuk menyimpan dan mengelola data termasuk bisnis, pasar, data pelanggan, dan untuk analisis bisnis intelijen. Jadi atau BI, itu tuh contohnya kayak gini, jadi setelah misalnya ya kita udah pakai operational database gitu. Nah, secara otomatis misalnya operational database ini per bulannya akan otomatis tersimpan gitu di analytical database. Nah, analytical database ini akan memberikan, informasi kepada kita. Jadi kalau misalnya penjualan di bulan Januari itu paling banyak itu produk A di lokasi A. Terus, penjualan bulan Februari itu produk A di lokasi B, seperti itu. Terus itu selama 1 tahun. Nah, dari situ kita bisa tarik kesimpulan produk A ini biasanya mungkin ya, paling laku itu di awal tahun gitu. Otomatis dari situ di awal tahun, di tahun berikutnya kita bisa, memutuskan bahwa, kita bisa memproduksi lebih banyak di awal tahun karena ternyata dia paling laku keras itu di awal tahun, seperti itu. Jadi dia menghasilkan analitik database.
Lalu selanjutnya ada data warehouse. Sesuai dengan namanya, data warehouse ini memiliki tujuan untuk menyimpan data dari waktu ke waktu. Jadi kayak dia tuh rumah dari semua data gitu. Jadi kayak dikumpulin aja di sana itu gitu. Nah, lalu selanjutnya ada distributed database. Tipe ini adalah terdiri dari 2 berkas atau lebih serta terletak di situs yang berbeda, baik di jaringan yang sama maupun di jaringan yang berbeda. Dia tuh memiliki fungsi mengelompokkan setiap departemen melalui fungsi divisi. Jadi kalau misalnya, apa namanya, distribusi misalnya gini, ada data-data dari penjualan, dia akan di-setting, dia itu mengumpulkan tentang data-data penjualan aja, dia nggak perlu mengumpulkan data-data, marketing, dia nggak perlu mengumpulkan data-data gudang, dia nggak perlu mengumpulkan data-data produksi. Jadi khusus di data penjualan aja, dia akan didistribusikan atau di-setting seperti itu. Nah, selanjutnya ada end user database. Ini merupakan basis data yang dikembangkan oleh end user itu sendiri. Jadi, sesuai kebutuhan mereka gitu. Mereka tuh bisa nge-setting gitu kalau saya di bagian kan kalau tadi itu kalau di distributed database mungkin bagian database-nya kan yang di-setting untuk per bidang. Nah, kalau end user ini tuh dari misalnya saya adminnya gitu ya. Saya akan men-setting yang saya inputkan itu akan masuk di database yang A gitu. Jadi kalau misalnya teman saya si B ini, dia bisa setting, segala inputannya dia itu bisa masuk ke database B gitu. Jadi itu bisa, di-setting dari situ juga. Lalu selanjutnya ada real time database, adalah model data yang sistem pengolahannya dibuat guna menangani beban kerja suatu lembaga besar seperti negara. Nah, jadi kalau misalnya ada kan server atau database yang sangat besar sekali dan dia tuh harus real time. Real time itu adalah salah satunya contohnya kalau kita tuh lagi Zoom gitu. Jadi kita lagi berjauh-jauhan tapi apa yang saya ucapkan itu langsung terdengar oleh seluruh peserta Zoom gitu. Jadi itu salah satu contoh analoginya. Jadi kalau misalnya real time database itu seperti itu. Nah, misalnya gini, eee, di pemilu gitu atau pilkada pakai quick count. Nah, itu adalah salah satu contoh real time database. Jadi, apa yang dimasukkan saat itu, apa yang menjadi inputan, misalnya kita pilih, pasangan calon A gitu ya, otomatis dia akan langsung terganti di sana. Jadi jumlahnya itu real time gitu loh, langsung. Jadi begitu, diinputkan beberapa menit kemudian tuh hasilnya udah langsung nampak gitu. Nggak beberapa menit sih, mungkin sepersekian detik kalau bisa, biasanya tuh di-setting seperti itu. Nah, selanjutnya ada relational database. Relational database atau biasa disebut RDBMS adalah hubungan setiap data memiliki sifat yang relasional serta tersimpan dalam bentuk kolom dan baris seperti yang tadi saya contohkan. Rata-rata mereka itu apa ya, berhubungan gitu. Jadi kalau misalnya data pekerja atau data pegawai itu juga berhubungan dengan data di departemen, berhubungan dengan gajinya mereka, seperti itu. Terus ada external database. External database ini adalah basis data yang menyediakan akses untuk pihak eksternal. Jadi kalau misalnya, apa namanya, kalau kita bekerja di suatu perusahaan gitu ya, nah otomatis yang bisa mengakses sistem informasinya perusahaan ini ya cuman karyawannya aja gitu, orang luar itu nggak mungkin bisa mengaksesnya. Jadi external database ini biasanya memiliki, apa ya, kayak hak-hak khusus gitu loh. Jadi cuman orang-orang yang punya kayak misalnya kalau kita akses e-learning gitu ya, cuman yang punya username sama password yang di kampus itu yang bisa masuk, seperti itu. Yang selanjutnya ada hypermedia database. Basis data ini memungkinkan berbagai laman multimedia yang saling berhubungan bisa diakses dengan fitur hyperlink atau memiliki homepage. Nah, biasanya, hypermedia ini kayak gini, kalau kita misalnya tuh tulis gitu ya, eee, bio Instagram kita gitu, terus dia tuh nge-link gitu sama bio Instagram, pasangan kita. Nah, kayak gitu tuh salah satu contohnya. Jadi dalam satu tulisan itu, dalam satu laman itu kita tuh bisa, memasukkan banyak link gitu. Kalau misalnya link yang bisa mengakses ke halaman yang lain gitu, kalau misalnya diklik gitu. Nah, ini rata-rata sih biasanya adalah bentuknya itu website gitu. Jadi kalau website itu kan langsung tuh klik laman di bawah ini gitu, biasanya tuh langsung kayak ngakses. Nah, itu biasanya database-nya itu di-setting, eee
bisa untuk, apa ya, ibaratnya tuh bisa untuk mengakses database lain yang, link-nya atau hyperlink-nya itu dimasukkan ke, lamannya kita. Nah, terus selanjutnya ada in-memory database. In-memory database ini adalah basis data yang memorinya terdapat pada perangkat keras. Nah, basis data ini sangat bergantung pada memori utama dan sistem kerjanya berbeda jika menggunakan disk yang berbasis manajemen. Menggunakan memori utama, basis data ini akan bekerja lebih cepat melalui optimasi algoritma internal sederhana yang dikarenakan penggunaan CPU yang sangat ringan untuk mengeksekusi instruksi dalam implementasinya. Basis data ini digunakan untuk jaringan telekomunikasi yang memerlukan pengoperasiannya cepat secara darurat. Respon memori akan bekerja sesegera mungkin karena dianggap sangat penting. Nah, biasanya ini tidak banyak digunakan atau hanya digunakan di kayak beberapa ini ya, mungkin mungkin salah satunya di sistem informasi yang kayak, penanggulangan bencana gitu kan. Mereka tuh kayak ngerekord gitu ya datanya gitu. Misalnya kalau ada, banyaknya gempa sekian, otomatis dia akan langsung, mengisyaratkan, apa namanya, peringatan siaga 1. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang udah warning banget, udah urgent banget, dia otomatis kayak akan bunyi, akan memberi warning yang berbeda gitu, kayak gitu. Ini ada beberapa database yang mungkin di-setting seperti ini dan salah satunya mungkin di, apa, Badan Penanggulangan Bencana itu. Kayak misalnya gunung meletus, seperti itu kan terekam tuh beberapa, apa namanya, getarannya atau, gempa yang ditimbulkan. Nah, nanti dengan sendirinya karena dia memproses informasi, dia akan memberikan warning kalau dia itu emang sudah, berada di titik sekian, dia akan memberikan warning, seperti itu. Nah, yang terakhir ada basis data yang berorientasi pada dokumen yang merupakan bahasa komputer yang dibuat oleh dokumen. Jadi, apa namanya, dia ini akan basis data ini tuh lebih, apa ya, mengolah data-data tuh yang siap kayak jadi laporan gitu kan. Jadi dokumen oriented, jadi dia tuh memang bentukannya, settingannya itu lebih ke seperti dokumen. Jadi kalau misalnya, yang lain itu lebih ke relasionalnya tuh kan banyak gitu kan, ada relasionalnya ke departemen atau ke gaji gitu. Nah, kalau di sini tuh kalau laporan ya udah berarti dia tuh lebih ke fokus penggunaan dokumen pelaporannya aja, seperti itu. Oh, kurang satu ternyata ada navigational database. Melalui basis data navigasi, pengguna bisa menemukan informasi yang dituju, memberikan sebuah kata kunci. Nah, biasanya kalau kita tuh kayak nyari arsip gitu ya, arsip misalnya buku di perpustakaan gitu kan, kita cari novel, kita tinggal kayak ketik aja gitu kan, kata kuncinya tuh novel. Nah, otomatis dia akan search semua kata yang mengandung novel. Nah, kalau navigasi database itu lebih, fungsinya ke seperti itu. Jadi semua jenis basis data itu, dipilih dan digunakan itu sesuai dengan fungsinya. Jadi nggak semuanya tuh kayak semua database harus mengandung ini tuh enggak. Jadi tergantung misalnya kalau di perpus gitu ya, itu lebih pakainya kayak navigational database. Terus kalau misalnya, website itu lebih pakainya hypermedia database. Terus kalau misalnya, apa apa tadi untuk yang urgent tadi, bisa pakai yang in memory database seperti itu. Jadi kalau misalnya makanya kenapa kita perlu banget tahu jenisnya itu seperti apa, karena setelah penggalian kebutuhan itu kita bisa menentukan jenis-jenis, perangkat yang bisa kita gunakan itu yang seperti apa gitu. Nah, selanjutnya ada sistem informasi berbasis situs. Ini, adalah website yang juga digunakan untuk sarana membantu aktivitas usaha dan pekerjaan manusia, sehingga proses pekerjaan yang dilakukan dapat tersistem, terpusat, termonitoring dengan baik. Nah, salah satu contohnya itu adalah seperti sistem informasi akademik. Jadi e-learning kita itu kan bisa kita akses melalui website tanpa perlu menginstal aplikasi, harus ada di laptop kita, kayak gitu. Nah, jadi biasanya sih e-learning itu lebih
dia pakai website gitu agar dimanapun mahasiswanya, dosennya, atau karyawannya berada itu benar-benar bisa mengakses tanpa membebani, apa namanya, PC-nya mereka atau, smartphone-nya atau gadgetnya itu untuk menginstal sebuah aplikasi yang khusus untuk e-learning-nya gitu. Jadi, di sini itu tuh kayak lebih lebih apa ya, lebih enak gitu loh digunakan. Kelebihannya tuh bisa kayak diakses dimanapun gitu. Walaupun, gadgetnya itu nggak kompatibel untuk menginstal aplikasi, jadi tapi asalkan tetap bisa ada browser-nya, kita tetap bisa akses seperti itu. Tapi dia juga harus butuh kayak jaringan yang stabil kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya e-learning-nya lagi down gitu kan otomatis kayak servernya kayaknya lagi ngambek nih gitu. Terus kalau misalnya servernya nggak lagi ngambek nih, semuanya lagi baik-baik aja, terus teman-teman lagi ada di sebuah tempat yang mungkin jaringannya nggak stabil, teman-teman jadi tetap nggak bisa akses padahal orang lain bisa akses. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya, nah ini adalah, sebuah database yang mungkin apa ya, ada perlakuan khusus gitu ya. Makanya kenapa dijelaskan tersendiri daripada jenis database yang lain. Nah, itu ada yang pertama data warehouse. Data warehouse sendiri itu adalah konsep dan kombinasi teknologi yang memfasilitasi sebuah organisasi untuk mengelola dan memelihara data histori yang diperoleh dari sistem atau aplikasi operasional. Beberapa konsep dasar tentang data warehouse adalah data warehouse adalah data-data yang berorientasi subjek, terintegrasi, memiliki dimensi waktu, serta merupakan koleksi tetap atau non-volatile yang digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan oleh para manajer di setiap jenjang. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya ada data penjualan dalam 1 tahun, nah kita tuh bisa melihat dari situ gitu loh, oh itu informasi yang telah diolah dari data-data selama penjualan 1 tahun itu apa sih gitu, hasil akhirnya tuh apa, dia tuh punya info yang seperti apa. Nah, itu bisa mendukung keputusan para manajerial. Nah, yang kedua, data warehouse adalah suatu paradigma baru yang di lingkungan pengambilan keputusan strategik itu kayak lagi hype gitu loh untuk digunakan. Karena kita nggak perlu kayak apa sih, susah-susah mempelajari hasil penjualan setiap bulannya gitu loh, karena dari sini tuh kayak bener-bener bisa ditarik kesimpulan gitu. Data warehouse ini sendiri tuh udah, apa ya istilahnya tuh kayak udah pinter gitu loh, udah pinter menganalisis gitu. Jadi kita bisa kayak langsung tahu aja hasilnya tuh kayak grafik gitu. Kalau misalnya gini, salah satu contohnya misalnya tuh kita masukin penjualan gitu ya setiap hari, setiap bulan dalam 1 tahun. Nah, otomatis itu tuh akan kayak, apa namanya, diproses hasil akhirnya kalau kita minta, ibaratnya kayak ngedownload laporan tahun itu gitu, hasilnya itu akan berbentuk grafik gitu loh, tanpa kita tahu, penjualan hariannya tuh seperti apa, dia udah bener-bener ngasih kesimpulan gitu loh. Jadi kita langsung, "Oh berarti saya harus mengambil keputusan seperti ini," gitu secara manajerial. Nah, selanjutnya data warehouse adalah data yang diperoleh dari proses di mana organisasi ini mengekstraksi makna dari aset informasi yang mereka miliki. Data warehouse ini juga inovasi baru dalam hal teknologi informasi gitu. Jadi apa ya, ekstrak yang ya dari seluruh misalnya informasi atau data yang masuk, mereka tuh akan mengolahnya menjadi suatu informasi yang baru gitu. Nah, disitulah yang dinamakan kan ekstraksi gitu. Ekstraksi itu kan hasil gitu kan ya. Terus data warehouse adalah pusat repositori. Nah, repositori informasi ini kan lebih ke penyimpanan yang mampu memberikan, database yang berorientasi subjek. Jadi apa yang, sedang dilakukan untuk informasi yang bersifat histori yang mendukung decision support system yang tadi yang jadi manajerialnya itu, bisa mengambil keputusan dengan data yang sudah ada gitu. Jadi misalnya tuh tadi, produk A itu penjualannya tuh paling banyak tuh di awal tahun. Nah, kalau misalnya kita nggak punya data, ternyata lebih banyak diproduksi di akhir tahun,
mungkin perusahaan tersebut akan lebih rugi gitu, karena di akhir tahun itu sebenarnya nggak terlalu banyak yang beli, justru malah di awal tahun, seperti itu. Selanjutnya, salinan dari transaksi data yang terstruktur secara spesifik pada query dan analisa. Nah, query itu lebih ke bahasa database-nya dan analisa itu seperti hasil yang untuk decision support system tadi. Lalu ada salinan dari transaksi data yang tersusun secara spesifik untuk query dan laporan. Jadi kayak kalau pengen download laporan bulan ini, ya udah tinggal download aja gitu. Jadi kayak nggak perlu manggil orang-orang, apa namanya, penjualan, gimana gimana, gini gini gini," gitu. Misalnya kepala bagiannya tuh nggak perlu ngeribetin anak buahnya gitu, misalnya nggak perlu ngeribetin stafnya gitu. Jadi tinggal beliau download aja di aplikasi atau di sistem informasinya, beliau akan udah dapet gitu laporan dari penjualan di bulan tersebut. Nah, selanjutnya ada selain data warehouse, itu ada data mining. Data mining itu sendiri adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data, berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual. Nah, patut diingat bahwa kata mining sendiri berarti adalah usaha untuk mendapatkan sedikit barang lebih berharga dari sejumlah besar material dasar. Karena itu data mining sebenarnya memiliki akar yang panjang dari bidang ilmu seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence, mesin learning dan statistik serta database. Jadi kalau data mining itu lebih ke jadi kalau misalnya contohnya di penggunaan Instagram gitu ya, di data mining itu dari seluruh pengakses atau pengguna Instagram usernya itu kita bisa tahu gitu. Apa, dengan ini ya, maksudnya udah dengan program-program tertentu yang pasti jadi kalau database tadi tuh ibaratnya datanya mentahan gitu. Jadi dari data mentahan ini analisis data dari database ini tuh apa gitu. Kalau data mining ini tuh ada, sudah ada kayak perintah khusus dari programmernya gitu ya, misalnya setting si developer-nya ini nge-setting gitu dari seluruh, apa namanya, oke dari apa tadi, dari Instagram ya gitu. Jadi dari Instagram ini, dari seluruh akun, itu tuh yang paling banyak diakses itu di hari apa, di jam berapa, itu tuh kita kayak bisa setting gitu. Ibaratnya, analogi gampangnya data mining ini tuh kayak filter gitu. Jadi kalau misalnya di filter model ini tuh yang keluar datanya tuh apa, di filter model A itu keluar datanya seperti apa, di filter model B itu yang dikeluar datanya itu seperti apa. Nah, data mining itu adalah penggalian lebih dalam lagi. Nah, kalau data warehouse tadi kan, ibaratnya kayak yang oh ya udah laporan aja semuanya. Padahal dari laporan itu kita bisa tahu gitu kan, lokasi yang misalnya paling banyak, eee, pembelinya tuh di mana. Terus misalnya orang-orang tuh paling sering tuh belanja jam berapa gitu. Kadang tuh kan, apa, kayak jam gitu ya dalam transaksi. Ngapain sih masukin jam dalam transaksi padahal dengan data mining, bahan yang seperti itu, inputan yang seperti itu tuh sangat bisa berarti gitu. Oh ternyata orang tuh paling banyak, apa namanya, beli itu di jam 1 siang, di jam istirahat. Oke, kalau gitu kita buka aja tokonya tuh jam-jam sekian gitu, mendekati jam 1 jam istirahat. Nah, ternyata bakalan banyak yang beli gitu dan otomatis kayak misalnya ini produknya yang dijual di toko gitu ya, otomatis kayak penjaga tokonya atau pramuniaganya tuh nggak perlu, standby dari pagi gitu, karena jam-jam efektifnya itu di situ gitu. Jadi kayak nggak perlu buka dari jam 7 juga gitu. Kita mendingan lebih baik tuh buka dari jam 11 aja gitu. Kalau misalnya kita harus ngegaji pramuniaganya per jam, kita tuh dari perusahaan jadi nggak rugi gitu kan untuk membuang-buang, gaji itu dan itu akan lebih efektif juga. Mungkin si pramuniaganya ini juga bisa bekerja di tempat lain paginya gitu, tanpa dia harus benar-benar standby dari jam 7 pagi kayak gitu. Salah satu contohnya. Nah, selanjutnya ada hubungan antara database, data warehouse, dan data mining. Yang pertama, data mining dan data warehousing itu mempunyai kaitan yang sangat erat, tetapi bukan merupakan objek yang sama. Nah, seperti tadi, kalau data mining itu harus lebih difilter lagi, atau ada apa ya ibaratnya tuh, ada program-program atau perintah yang lain, sementara data warehouse itu mungkin lebih ke analisis datanya secara umum kayak gitu. Nah, yang kedua, data warehouse merupakan database yang besar. Memang, ibaratnya tuh kayak rumah
kan warehouse itu lebih kayak gudang gitu kan kalau diartikan secara harfiah. Jadi memuat datanya tuh emang banyak sekali gitu. Terus memiliki raw data yang biasanya tuh langsung didapat dari responden. Jadi ibaratnya kalau misalnya data penjualan itu ya semua adminnya yang masukin itu langsung masuk ke database gitu. Selanjutnya, agar data di dalam data warehouse dapat digunakan untuk data mining, data tersebut biasanya dipersiapkan terlebih dahulu. Dan biasanya data tuh disimpan dalam bentuk mining atau database. Jadi kayak misalnya kita mau mining hari atau jam atau data penjualan gitu ya. Nah, itu yang otomatis kita pisahkan dulu nih. Kan database-nya satu perusahaan mungkin aja bisa, menyimpan database tentang penjualan, tentang pergudangan, tentang produksi, tentang keuangan, itu kan ada semua. Nah, untuk bisa di-mining atau di data mining ini biasanya dipisahin dulu nih, oh berarti yang mau di-mining ini cuma data penjualan, oke berarti yang kita butuhkan kita ambil aja cuma data penjualan gitu, jadi lebih spesifik lagi. Nah, selanjutnya setelah kita kayak tahu nih tentang database, data warehouse, data mining seperti itu, mungkin yang paling ngefek, yang paling bisa diimplementasikan kalau kita kerja di sebuah perusahaan adalah sebagai pengelolaan arsip. Arsip ini kan mungkin lebih ke apa ya, lebih ke laporan-laporan penjualan atau laporan-laporan tentang keuangan kan seperti itu. Nah, secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebuah sistem informasi arsip yang aktif adalah suatu sistem yang membantu proses pengelolaan arsip sehingga dapat menghasilkan informasi yang siap digunakan oleh para pengambil keputusan. Lagi-lagi sebenarnya yang paling urgent atau yang paling butuh gitu ya ibaratnya sistem informasi ini selain mungkin kalau di bagian yang, operasional gitu ya, itu kan memudahkan karena mengintegrasi, terus kalau nyari itu tinggal aja, search sama keyword-nya seperti itu. Nah, selain itu yang paling menguntungkan adalah pihak manajerial. Karena apa? Karena dengan adanya semua sistem itu terintegrasi, semua data itu ada, terus semuanya itu bisa benar-benar didapatkan. Misalnya kayak laporan 1 tahun itu benar-benar tinggal sekali klik, laporannya udah display gitu ya, misalnya di komputernya si para manajerial ini, oh ternyata laporan itu seperti itu selama ini, 1 bulannya, 1 tahunnya seperti apa. Oke, berarti bulan depan kita akan produksi barang yang lebih menguntungkan. Oh polanya tuh seperti ini, ternyata setiap, dalam 1 tahun per bulannya tuh polanya seperti ini. Oke, berarti kita bisa mengambil keputusan seperti ini gitu. Jadi kan keputusan para manajerial itu kan sangat berdampak dengan, bagaimana apa ya, kinerja atau bagaimana berjalannya sebuah perusahaan. Nah, maka dari itu kenapa sistem ini harus bisa membantu para manajerial ini untuk bisa mengambil keputusan secara tepat sesuai dengan data yang sudah ada dan mungkin data histori dari perusahaan tersebut gitu. Jadi nggak abal-abal gitu loh untuk memberikan analisa sistem decision support system ini gitu loh. Jadi nggak abal-abal, itu datanya sesuai dengan perusahaan dan analisisnya tuh udah tepat gitu. Nah, keuntungan menggunakan sistem informasi pada arsip itu sendiri ya, mungkin ini di bagian operasional gitu kan. Beberapa manfaat penggunaan sistem pengelolaan secara elektronik yang mendorong sebagian besar organisasi untuk mengimplementasikan manajemen arsip elektronik diantaranya cepat ditemukan. Nah, kalau misalnya arsipnya itu, aduh itu arsip dari 2 tahun yang lalu, apa ya keywordnya? Pakai aja tahunnya, nanti ada beberapa arsip gitu kan. Persempit lagi kata kuncinya, pakai misalnya laporan keuangan, akan dipersempit lagi, otomatis yang keluar cuma laporan keuangan dong. Nah, baru dari situ mungkin, oh laporan keuangan bulan Januari. Nah, gitu kan akan lebih cepet gitu kita nyarinya daripada kita harus kayak nyari ke berangkas, terus kayak harus nyari-nyari belum belum tentu gitu itu ketemu di berangkas A, mungkin ada yang di berangkas B, seperti itu. Terus pengindeksian yang fleksibel, jadi, lebih cepat gitu kan. Kalau kita misalnya ngasih kode nih, oh berarti, dikasih aja judul filenya itu tahunnya dulu biar gampang nyarinya, oke tahunnya dulu. Nah itu kan salah satu cara mengindeks sebuah, arsip gitu kan. Terus, pencariannya full text pun juga bisa. Kita misalnya langsung cari laporan keuangan bulan Januari tahun 2012 gitu ya, otomatis kita klik langsunglah keluar si laporan keuangan ini gitu. Terus kecil kemungkinan filenya hilang, sebenarnya kayak lebih kita tuh punya dokumen secara digital gitu ya, kalau misalnya
filenya itu hilang, kita tuh masih punya yang digital gitu kan. Jadi yang digital ini selama servernya baik-baik aja, terus nggak di-hack atau, terjadi kebakaran atau bencana, sangat besar kemungkinannya dia tuh aman gitu loh kalau misalnya dari hilang gitu kan. Terus memudahkan mengakses dan menjamin akuntabilitas. Jadi kayak lebih gampang gitu kan. Misalnya apalagi sistem informasinya itu enggak bukan yang desktop gitu ya, yang website gitu. Ibaratnya kalau kita WFH, kita tuh tetap bisa gitu dari komputer rumah pun kita bisa akses gitu kan, dokumen-dokumen ini. Asalkan itu yang akses ya tetap, pegawainya sendiri gitu kan. Terus, mengarsipkannya itu tadi secara digital gitu kan, sehingga rusaknya dokumen itu tuh kayak, ini kan di sini disebutkan kalau misalnya dokumennya kertas itu bisa buram karena usia atau apa sih, dimakan kayak sejenis serangga gitu kan kalau misalnya terlalu lama disimpan gitu. Terus, manajemen pengawasan tuh jadi lebih mudah gitu loh kalau misalnya gini, salah satunya itu kalau ada, eee, lagi ada audit gitu kan. Nah, kita ditanyain gitu, "Laporan 2 tahun yang lalu di mana?" Gitu kan. Waduh, itu kalau nyari memakan waktu sekali gitu kan. Nah, kalau kita udah upload aja lah ibaratnya semuanya, terus cari aja kata keyword-nya gitu, 2 tahun yang lalu berarti 2019, oke laporan keuangan, mau minta bulan apa gitu kan. Kita akan lebih enak gitu maintenance-nya itu seperti apa gitu, lebih mudah, lebih cepat, accountable, terus good governance banget gitu kan. Ibaratnya good governance itu adalah bagaimana cara sebuah perusahaan itu melakukan tata kelola di dalamnya gitu. Jadi kalau misalnya ini sih, yang paling bisa dipakai mungkin kayak lagi audit sih. Kalau misalnya tata kelola dalam sebuah perusahaan itu udah good governance banget, ibaratnya mereka ada di level itu, minimal mereka sudah mengimplementasikan, dokumen-dokumennya itu sudah, lengkap, terupload, terus penyimpanannya itu juga bagus. Itu tuh kalau lagi diaudit itu kayak nggak panik gitu loh, nggak bingung gitu sih. Itu sih yang, maksudnya sedikit sharing yang, saya rasakan. Mungkin teman-teman juga yang sudah kerja kalau misalnya perusahaannya lagi ada audit, entah lagi ada audit keuangan ataukah audit tata kelola, itu tuh kayaknya salah satu yang pasti paling, apa ya, ibaratnya tuh paling rungsing atau paling ini tuh adalah mencari dokumen gitu. Kadang tuh, aduh dokumennya tuh di mana ya gitu. Jadi kalau misalnya udah semuanya itu tertata, tata kelolanya baik, nah itu udah pasti sudah mendekati good governance banget dan pasti auditor itu kayak seneng aja gitu udah ngelihatnya, oh berarti ini tata kelolanya apalagi kalau misalnya kalau saya sih lebih, tata kelola IT gitu ya. Jadi kalau hal seperti ini tuh, mengukurnya lebih ke seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya mereka tuh sudah menerapkan sistem informasi, diharapkan semua arsipnya itu sudah terupload, ibaratnya tuh disimpannya itu di cloud computing gitu loh. Udah nggak yang berkas gitu, kayak paperless aja harusnya, udah nggak ada berkas-berkas yang cuman di-map atau disimpan di lemari itu nggak ada gitu, diharapkan lebih ke, oh ini disimpan link-nya tuh seperti apa, link-nya di sini bisa diakses di sini. Nah itu kalau di IT itu seperti itu. Nah terus yang terakhir ada mudah dalam melakukan recovery data atau membackup data ke dalam penyimpanan yang kompatibel. Jadi kalau misalnya, server gitu ya, misalnya semuanya ini disimpan di satu server, terus mau server ini di-backup jadi 2 gitu ya, itu kan lebih gampang tuh langsung di-copy aja semuanya. Coba kalau dari awal gitu kan, pasti yang awal-awal mau ke migrasi data yang ke, apa, ke sistem informasi yang baru gitu kan pasti kayak harus mindahin datanya tuh satu-satu. Sementara kalau udah semuanya itu terupload semuanya ya tinggal, copy aja dari server satu ke server 2 gitu, backup-nya tuh lebih mudah aja gitu. Nah, ini adalah yang bagian terakhir. Nah, bagian terakhir ini adalah, database management system atau biasanya disebut sebagai DBMS. Itu adalah sebuah, sistem atau perangkat lunak yang dirancang atau disetting untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Jadi, misalnya nih, gitu kan, salah satunya sistem informasi akuntansi. Nah, ini tuh sistem informasi akuntansi ini paling banyak itu kita tuh, lagi ngakses apa sih gitu. Oh ternyata di sistem informasi akuntansi itu paling banyak aksesnya itu perkara keuangan, ada uang masuk, uang keluar, ada debit kreditnya,
terus penjualannya sebanyak apa, terus misalnya pembayaran ke supplier itu bagaimana. Nah, oh berarti seperti itu. Nah, otomatis di DBMS ini akan di-setting gitu yang, transaksi seperti ini tuh akan diolah datanya itu seperti apa gitu oleh developer-nya. Nah, salah satu contoh tipikal DBMS itu di sini disebutkan tuh ada akuntansi, ada tentang SDM, terus, sistem pendukung pelanggan atau biasanya kayak, yang minta saran gitu kan, feedback kayak gitu, terus SMBD yang telah berkembang menjadi standar. Jadi kalau misalnya, apa ya, yang udah besar-besar gitu ya, salah satu kayak contoh di perusahaannya itu adalah kayak Oracle, kalau teman-teman pernah dengar mungkin ya. Oracle atau SQL Server atau Microsoft Access yang paling mungkin, familiar karena dia kan satu kompleks sama Microsoft Office gitu kan. Terus MySQL ini adalah, aplikasi-aplikasi yang biasanya digunakan untuk, mendevelop atau untuk men-setting sebuah database management system. Nah, keuntungan dari menggunakan database management system performanya yang dapat dengan menyimpan file atau menyimpan data itu cukup besar gitu. Terus dia tuh bisa integritas datanya itu lebih terjamin dalam pas menggunakan DBMS-nya itu. Terus redundansinya itu, apa namanya, jadi kecil gitu kan, karena redundansi itu kan redundansi data itu kan lebih ke kayak datanya tuh double-double gitu loh. Kalau misalnya udah di BMS itu udah di-setting kalau data yang double itu otomatis salah satunya akan terhapus. Nah, akhirnya kan nggak ada lagi, data yang redundansi gitu kan. Terus ada independensi perubahan struktur data, database memungkinkan terjadi tanpa harus mengubah aplikasi yang mengakses, sehingga tuh membuat, antarmuka atau interface-nya itu dalam data akan lebih mudah gitu. Jadi kalau misalnya mau database-nya di-setting seperti apa, aplikasinya itu nggak akan, apa ya, ibaratnya terganggu gitu. Jadi kalau misalnya nih salah satunya kayak e-learning gitu ya, kalau misalnya, developer-nya tuh lagi nge-setting database-nya si e-learning ini, kita masih tetap aja bisa mengakses e-learning itu gitu, jadi nggak ada gangguan sama sekali. Nah, kalau misalnya punya database biasa, itu tuh biasanya oh ini, database-nya lagi down jadi nggak bisa diakses, biasanya bisa seperti itu. Tapi kalau sudah menggunakan DBMS ini, itu tuh enggak gitu. Jadi ya udah kalau misalnya di-setting lagi database-nya otomatis interface-nya atau website-nya atau aplikasinya itu tetap bisa kita akses gitu. Terus selanjutnya ada sentralisasi, yaitu data yang terpusat dan mempermudah pengelolaan data. Jadi sentralisasi itu, lebih kayak database-nya tuh ditaruh di satu tempat gitu. Jadi kalau misalnya mau mengubah atau mau gitu ya, ibaratnya kayak dari segi keamanan aja kan lebih gampang karena semua datanya itu ada di situ tersentral, nggak dibagi-bagi di beberapa tempat. Terus keamanannya di BMS ini memiliki sistem keamanan yang lebih fleksibel daripada pengamanan pada file di sistem operasi. Jadi keamanannya itu lebih ke karena dia udah di-setting sih, intinya tuh di BMS tuh karena udah di-setting, udah di apa ya, ibaratnya tuh di-setting sedemikian rupa, di-setting bagaimana, pengaksesannya, di-setting bagaimana keamanannya, di-setting bagaimana, redundansinya dan juga sentralisasinya, akhirnya dia akan lebih dia memiliki proteksi lebih gitu, dalam di-develop itu sendiri gitu. Jadi kalau database biasa tuh ibaratnya kayak orang yang misalnya lagi hujan tuh nggak pakai payung, nggak pakai jas hujan, mungkin bisa kayak kehujanan, entar bisa pilek atau bisa tersambar petir atau apa, tapi di BMS ini analoginya lebih ke orang yang kalau misalnya lagi hujan itu pakai payung atau pakai jas hujan atau dia berteduh gitu. Jadi kayak udah di-setting, oh saya tuh harus seperti ini kalau lagi hujan, terus misalnya kalau lagi panas berarti harus, apa namanya, menggunakan baju yang nyaman, yang menyerap keringat seperti itu. Kalau hujan harus pakai jas hujan. Nah di BMS itu lebih ke seperti itu, jadi udah di-setting. Oke, jadi, materinya sudah cukup untuk pertemuan 4 ini. Terima kasih atas waktunya teman-teman sudah, mengakses, materi hari ini. Semoga materinya bermanfaat dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup seperti biasa. Semoga, materi ini sama-sama bermanfaat untuk saya dan juga teman-teman, dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak, jangan lupa absen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.